secara khusus berterima kasih kepada pengundang saya. Kenapa? Karena saya diundang dan ternyata saya join, maka saya ada hari ini. Saya begitu bersyukur, tanpa ada pengundang, saya tidak akan sampai ke sini. Makanya Bapak Ibu, semua dari kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena sudah diundang, ada yang mengundang. Pengundang Bapak Ibu adalah malaikat. Tergantung kita meresponnya bagaimana. Hari ini saya mau bicara dari sisi sebagai seorang pengusaha. Saya mulai di bisnis travel ini tahun 1981, 40 tahun saya di bisnis ini. Pada waktu yang pertama saya lakukan, saya adalah jagoan sendirian. Mendirikan perusahaan, lalu buka kantor cabang, 17 kantor cabang di 10 kota. Menjadikan sebagai grosir travel pertama yang terbesar di seluruh Indonesia. Mendapatkan muri, lalu tahun 2004 saya sadar dengan kekuatan sendiri punya keterbatasan. Saya menjadi pimpinan, saya menjadi owner, saya punya GM, saya punya manajer, tetapi saya merasa bahwa jika terjadi sesuatu di kantor cabang, pengawasannya itu sangat-sangat sulit karena berlapis-lapis birokrasi. Lalu mulai saya belajar dengan yang namanya franchise. 2004 TX Travel berdiri dengan brand TX Travel dan mulai di-franchise-kan. Franchise ini sangat menguntungkan buat saya karena saya bekerja sama dengan franchisee yang mau buka bisnis travel dengan membayar uang tertentu kepada saya dan saya melepaskan tanggung jawab baik itu untung maupun rugi di satu cabang ini. Nah, ini yang namanya kerjasama yang saling menguntungkan. Lalu mulai berkembang lagi sampai tahun 2015, 2012, 2013 sebenarnya online travel mulai masuk, mulai terjadi goncangan di bisnis travel. Lalu saya mencari apa yang saya bisa lakukan yang online travel tidak lakukan, yaitu mencarter pesawat. 2015 saya mulai mencarter pesawat, 1 pesawat per minggu. Waktu itu 1 tahun cuma 13 pesawat, lalu mulai seminggu sekali, 1 minggu 2 pesawat, dan tahun 2020 Januari 25 11 pesawat, 9 dari Jakarta, 2 dari Surabaya berangkat setiap minggunya. Saya menggunakan satu sistem di mana membuka satu distribution channel dengan begitu banyak sampai tapi saya tidak buka sendirian ya. Jadi saya sebagai pemilik, lalu saya punya franchise 256 dan saya punya reseller 12.000 di seluruh Indonesia. Nah, tadi pagi saya begitu terkesan dengan satu sharing dari internal member ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menjadi member kita ada internal meetingnya. Dan itu seminggu sekali, dan yang tadi dibawakan oleh Pak Freddy begitu membuat saya bukan cuma merinding ya, bukan cuma membakar semangat saya, tapi saya melihat, yes, ini pilihan saya yang tepat. Kenapa? Istilahnya adalah leveraging, leverage, daya ungkit. Bagaimana Gojek, Grab, Uber bisa menjadi perusahaan transportasi yang besar tanpa memiliki satupun alat transportasinya. Bagaimana Airbnb memiliki begitu menjadi perusahaan penginapan terbesar tapi tidak punya satu kamar pun. Ini luar biasa. Dan saya melihat inilah yang disebut leverage networking. Jaringan leverage yang membuat kita bisa berkembang tanpa punya resiko. Yang menarik lagi adalah bahwa seringkali orang tanya, Pak Anton, bagaimana menjalankan bisnis ini? Saya tidak mengerti, saya tidak punya kemampuan yang sama dengan Pak Anton. Oke. Saya mengatakan begini, saya melakukan kalkulasi, saya orangnya agak sedikit jelimet, agak sedikit hitung-hitungan,
Hitung-hitungan saya cukup details dan saya kepo dengan hal-hal yang izin. Itu sudah lewat. Yang pertama adalah saya mengatakan, kalau kita mau merubah nasib kita, kita harus melakukan sesuatu. Kalau hari ini kita selalu mendapatkan katakanlah A, hasilnya A, melakukan A, hasilnya A, kalau kita mau mendapatkan B, kita tidak bisa melakukan hal yang sama A. Kita harus melakukan B, kita harus melakukan C untuk mendapatkan hasil yang beda. Di bisnis ini sangat mudah. Syaratnya satu, setiap hari mengundang, bukan yang join, mengundang setiap hari satu orang. Kerjanya, walaupun ada sampai dari Senin sampai Minggu, cukup kita asumsikan kerjanya adalah seperti kerja di kantor. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Seminggu, 5 hari, 1 hari kita mengundang 1 orang. Dalam 1 minggu, 5. 1 hari 1 kali 25 hari kerja, kita ngitung sebagai orang kantor, berarti ada 25 orang. 25 orang, katakanlah hanya 2 orang yang join. 2 orang yang join dari 25. Kapan balik modal nih? Dengan 14 juta kita invest dengan resiko terukur. Kita mendapatkan 3,5 kalau kita menjoinkan 2 orang. Kita jual barangnya 2 orang, menjoinkan 2 orang. Ada 2 orang yang ikut franchise kita, ada 2 orang yang ikut bisnis kita. Kita dapat 3,5. Berarti kita perlu 4 bulan untuk balik modal. Kalau 1 hari 1. Bagaimana kalau 1 hari kita mengundang 2 orang? 2 kali 25, 50. Kalau 50, berarti 10%, 5 orang yang join. 5 orang, balik modalnya 8. Berarti 2 bulan. Bagaimana kalau kita mengundang orangnya adalah 3, Bapak Ibu. 3 orang tiap hari, kita balik modal 1 bulan. Tadi pagi saya nggak habis pikir, sebagai seorang pengusaha 40 tahun di bisnis travel, fokus. Saya tidak pernah berpikir bagaimana ada satu passive income. Yang saya fokuskan adalah active income. Ternyata saya terpesona, terkesima, begitu terbakar. Bagaimana bisa mendapatkan penghasilan 100 juta dalam 6 bulan? Apakah mudah? Tidak. Apakah susah dan tidak masuk akal? No. Masuk akal. Masuk akal. Hanya duplikasi. Sebulan 5 yang join dan duplikasi dalam 6 bulan. Bapak Ibu silahkan hitung, dan kalau mau lebih jelas lagi, join. Dan bisa kita trainingkan. Tapi yang paling penting adalah saya mau mengatakan bahwa dalam bisnis kita perlu ada resiko. Resiko ini terukur. Selama kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, saya mengukur, menseleksi segala macam bisnis-bisnis yang saya bisa lakukan selama saya tidak ada kegiatan travel. Travel kegiatannya sekarang menjadi hampir lesu sekali. Saya memilih join untuk pertama kali network marketing, direct sales, yang sekarang saya paham bahwa ini lebih tepatnya disebut leveraging networking. Bagaimana kita saling membantu dan saling dibantu dan saling menguntungkan as a network. Bapak Ibu, waktu berjalan terus. Besok adalah 1 bulan saya join dengan perusahaan tren. Per hari ini saya sudah punya 55 member. Apakah Bapak Ibu bisa
bisa meniru apa yang saya lakukan? Yes. Saya melakukan perubahan yang mendasar. Pada waktu pertama kali, minggu pertama, saya ngebut seperti Superman. Minggu kedua, saya sadar. Kalau saya menjadi Superman, tidak bisa saya duplikasikan kepada semua orang menjadi Superman. Saya beruntung di sini, punya Pak Ketut, yang menjadi business advisor saya. Ahli, konsultan, yang membangun BTS dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai ke Merauke, dan menjadi konsultan, sekarang ini konsultan tol langit. Bayangkan, dia adalah senior saya, leader saya di tim champion ini, dan beliau menjadi advisor, business advisor saya tanpa saya harus bayar. Bapak Ibu jangan bilang-bilang ya, nanti saya ditagih sama Pak Ketut. Lalu saya juga punya business advisor lain yang begitu luar biasa, Pak Freddy. Saya kenal beliau 10 tahun yang lalu. Begitu saya masuk ke sini, saya lihat, ada Pak Freddy. Saya sudah lupa. Pak Freddy yang tegur saya dan saya baru ingat lagi. Oh iya. Lalu saya mulai bertanya dan banyak hal yang saya belajar dari beliau. Di sini juga saya kenalan dengan seorang pengusaha yang luar biasa. Pengusaha bukan kaleng-kaleng, pengusaha developer apartemen dari Bandung, Koaping. Ngapain recehan dikumpulin? Tapi ternyata recehan yang dikumpulin ini adalah passive income, bukan active income. Begitu juga saya ketemu dengan Bu Yati, seorang marketing director. Saya ketemu dengan Bu Susi, saya ketemu dengan Kombes Daniel, saya ketemu dengan Pak Priyana, saya ketemu ini itu. Bayangkan, begitu banyak jaringan bisnis yang saya ketemu, network, saling membantu, dan di sini ketemunya. Bapak Ibu sangat beruntung hari ini join dengan grup yang namanya, kita masuk dalam grup yang namanya The Champion. Yes, we are the champion. Kita menuju sukses dan yang menentukan masa depan adalah kita sendiri. Act now. Lakukan sesuatu Bapak Ibu. Lebih baik melakukan sesuatu dan gagal daripada tidak melakukan apapun dan kita sudah gagal.